Perencanaan audit secara umum. Rencana audit disusun sebagai panduan bagi pelaksanaan audit. Rencana audit diberikan kepada auditor yang akan bertugas sekurang-kurangnya 2 minggu sebelumnya untuk keperluan persiapan bagi tim audit yang bersangkutan. Waktu atau lamanya pelaksanaan audit pada setiap satuan kerja harus memperhitungkan waktu audit pada satuan kerja yang sama pada audit yang lalu. Rencana audit disusun berdasarkan 1. Kebijakan audit yang disetujui Dekom dan Komite Audit apabila ada, serta Direktur Utama Bank. Yang kedua, kebijakan audit yang ditetapkan oleh Kepala SKAI. Yang ketiga, jumlah tenaga auditor yang tersedia. Mengatasi kekurangan tenaga. Beberapa alternatif yang dapat ditempuh saat kekurangan tenaga auditor antara lain bisa ditarik dari tenaga on-desk monitoring atau cadangan auditor untuk pemeriksaan khusus, memperpanjang frekuensi audit untuk cabang yang berisiko below average dan cabang low risk. Gunakan outsourcing internal audit company, rekrutmen tenaga auditor baru. Membentuk tim audit dan menyusun jadwal audit. Penyusunan jadwal audit harus memperhatikan jadwal cuti auditor, waktu pendidikan bagi auditor. Penyusunan hendaknya dengan memperhatikan rating audit dari satuan kerja yang akan diperiksa. Suatu kerja dengan rating audit yang rendah berarti mempunyai banyak masalah atau beresiko tinggi atau banyak penyimpangan atau satuan kerjanya tidak efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membentuk tim audit dan menyusun jadwal audit. Penyusunan jadwal audit harus memperhatikan jadwal cuti auditor, waktu pendidikan bagi auditor. Penyusunan hendaknya dengan memperhatikan rating audit dari satuan kerja yang akan diperiksa. Satuan kerja dengan rating audit yang rendah berarti mempunyai banyak masalah atau beresiko tinggi atau banyak penyimpangan atau satuan kerja yang tidak efisien. Selanjutnya, persiapan yang harus dilakukan oleh tim audit. Yang pertama, menentukan tujuan audit serta cakupan pemeriksaan. Yang kedua, membekali tim audit. Yang ketiga, komunikasi dengan mereka yang berkepentingan dengan audit. Yang keempat, mempersiapkan audit program. Yang kelima, menerapkan kepada siapa permasalahan yang ditemukan, dibahas, dan disampaikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pekerjaan di lapangan. Pekerjaan di lapangan dibagi menjadi beberapa hal yang harus diperhatikan oleh tim audit. Yang pertama, mengingatkan audite akan tugas dan wewenang dari SKAI. Yang kedua, mengingatkan tujuan audit dan memberitahukan sifat pemeriksa. Yang ketiga, perkiraan lamanya pemeriksaan. Yang keempat, nama dan susunan tim audit. Yang kelima, proses pembahasan temuan audit. Yang keenam, melaporkan hasil tindak lanjut kepada Kepala SKAI untuk diteruskan kepada Direktur Utama Bank. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai standar pekerjaan audit. Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan 10 standar dalam pekerjaan audit yang disebut sebagai SAIAI, Standard Auditing, yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar ini merupakan framework sebagai landasan interpretasi dalam menetapkan PSA, Pernyataan Standar Auditing, yang lebih spesifik. Standar pekerjaan audit yang ditetapkan oleh IAI untuk pedoman bagi akuntan publik. Dengan demikian, tidak secara penuh dapat diimplementasikan dalam pemeriksaan intern yang dilakukan oleh internal audit. Standar pekerjaan lapangan bagi internal audit bank.
1. Penilaian terhadap struktur pengendalian intern. 2. Pengujian terhadap transaksi. 3. Pengujian terhadap saldo. 4. Dokumentasi temuan audit, working papers, serta bukti audit. 5. Penyusunan laporan audit. 6. Monitoring atau pemantauan terhadap tindak lanjut. Penilaian terhadap struktur pengendalian intern. Auditor harus menilai kualitas dan efektivitas dari pengendalian intern yang dilaksanakan. Untuk melakukan hal ini, auditor dapat mengujinya dengan membandingkan secara garis besar pelaksanaan pengendalian intern yang dilakukan oleh satuan kerja dengan prinsip-prinsip internal kontrol sebagaimana direkomendasikan oleh BIS dan SEBI nomor 5/21/DPNP tanggal 23 September 2003. Secara umum, sub-elemen pengendalian intern atau berasal dari elemen aktivitas pengendalian berikut ini selalu menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap sistem pengendali intern yang dilakukan oleh perusahaan atau bank, yaitu 1. Pemisahan tugas yang cukup. 2. Otorisasi yang pantas atas transaksi dengan aktivitas. 3. Dokumen dan catatan yang memadai. 4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan. 5. Adanya pengecekan independen atas pelaksanaan. Pengujian terhadap transaksi. Metode sampling dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu statistik dan non-statistik. Untuk pertama, metode pemilihan sampel non-statistik meliputi 1. Pemilihan sampel terarah, 2. Pemilihan sampel blok, 3. Pemilihan sampel sembarang. Untuk metode pemilihan sampel statistik, 1. Pemilihan sampel acak sederhana, 2. Pemilihan sampel sistematis, 3. Pemilihan sampel probabilitas, 4. Pemilihan sampel stratifikasi. Yaitu untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai penyusunan laporan audit, yaitu yang pertama meliputi sifat laporan. Sifat laporan ini ada beberapa, yaitu laporan yang harus tertulis, laporan yang harus diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, laporan yang objektif, dan laporan yang harus konstruktif. Untuk selanjutnya yaitu laporan yang harus dituangkan secara sistematis dan disampaikan tepat waktu pada saat kita melakukan audit internal. Untuk selanjutnya yaitu tindak lanjut hasil audit, yaitu meliputi yang pertama tindak lanjut atas pemantauan hasil audit, yang kedua yaitu analisis atas kecukupan hasil audit, dan yang terakhir yaitu pelaporan mengenai tindak lanjut hasil audit internal tersebut. Untuk yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai contoh soal. Yang pertama yaitu apa saja yang dipersiapkan tim audit internal dalam melakukan audit. Yang kedua yaitu sebutkan standar-standar yang terjadi saat kita melakukan audit internal. Dan yang ketiga, apakah cara-cara yang dapat dilakukan audit dalam memenuhi persyaratan-persyaratan audit internal tersebut.